Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Zainal Abidin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Bapak Ustadz Mat Ridwan, dan juga para asatid, Bapak Ibu wali murid kelas 1 SDIT Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Saya mewakili dari Nurim Peduli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka saling mengenal antar wali murid dengan para asatid, dan juga antar wali murid dengan para unit gitu ya, kepala unit atau mungkin beberapa unit yang ada. Sudah diperkenalkan tadi oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa di dalam Yayasan Nurul Iman ini ada berbagai unit. Selain TK, SD, dan Ma'had, juga ada unit yang lain berupa Nurim Peduli, ada Nurim Stable, ada Nurimat. Insya Allah nanti ke depan ada Nurim Media yang sudah kita bentuk kemarin. Saya mewakili dari Nurim Peduli dalam rangka untuk memperkenalkan apa itu Nurim Peduli. Dulu namanya Lajis ya, kalau orang sudah kenal Lajis ya insya Allah ya seperti itu Lajis. Tadi sudah diperkenalkan bahwa tidak bisa kita kemungkiri di antara kita beberapa wali murid, di antara teman-teman kita ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus dalam arti secara finansial, yaitu tidak bisa kita pungkiri. Kemudian di antara wali murid juga ada beberapa yang nun sewu, mungkin yang suaminya sudah meninggal ya. Kemudian ada otomatis ada janda, otomatis ada anak yatim ya. Kemudian juga ada beberapa anak yang ketika musim liburan mereka ingin sunatan masal. Nah, ini kita tampung jadi program Nurim Peduli ya. Nah, dari situ kemudian kita perlu memfasilitasi. Siapa yang memfasilitasi ya otomatis Nurim Peduli ya. Kita namakan Nurim Peduli ya supaya kita peduli. Dari situ kita kemudian perlu menggalang dana ya. Ya, kita carikan dananya. Beberapa cara yang sudah kita tempuh antara lain dengan lewat media ya, kemudian juga lewat kota infak yang kita sebar di seluruh kota, maksudnya di dalam kota ini. Kemudian salah satunya adalah ada kenceleng. Nah, ini kalau saya perkenalkan sama anak-anak jenengan sebelum penjenengan, anak-anak ini apa? Jawabannya celengan ya, nanti diminta jawab ulang. Tapi itu yang tahun kemarin ya, karena tidak ada seperti ini, langsung anak-anak langsung kita kumpulkan, anak ini apa? Celengan. Tapi karena sekarang ini yang kita kumpulkan adalah Pak wali murid, maka saya perkenalkan ini adalah kenceleng ya, sudah tahu insya Allah. Manfaat kenceleng ini sebetulnya kalau untuk anak-anak mungkin belum pantas ya untuk bersedekah tiap hari ya. Ini hanya fasilitas saja, kemudian digambari seperti ini. Untuk menarik saja, nanti Bapak Ibu bisa melatih anak-anaknya. Ya, kita niatkan untuk orang tuanya. Karena sebagaimana yang kita tampilkan di sini, Rasulullah SAW bersabda, setiap hari, setiap pagi ketika semua hamba Allah bangun tidur, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikan ganti harta yang berlipat kepada orang yang berinfak, dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kenapa kita sediakan ini sekedar untuk memfasilitasi saja. Barangkali mungkin Bapak Ibu ingin sedekah kemana ya, ke masjid, belum tentu ke masjid ya. Atau ke anak yatim, cari anak yatim juga susah. Atau ke orang-orang duafa, cari orang duafa, carinya kemana? Nah, tidak usah jauh-jauh, carinya ke sini gitu aja. Anak yatim di sini ada, duafa di sini ada, kemudian orang-orang yang membutuhkan biaya sekolah di sini ada, kita tampung ya lewat sini. Ini panjenengan taruh saja di rumah, ya. Kemudian supaya rutin dan tidak lupa, sebagaimana doanya tadi setiap pagi. Maka ketika kita selesai sholat subuh, Bapak Ibu ya, langsung saja, pokoknya dirutinkan, nanti insya Allah otomatis akan berjalan secara otomatis. Habis sholat subuh, ketika panjenengan selesai zikir gitu ya, masukkan aja ke sini. Sedekah, terserah 1.000 apa 2.000. Kalau tidak punya receh ya yang merah sekalian masukkan tidak apa. Ya. Nanti kita akan beritahu pada wali kelas. Besok tanggal sekian kita akan tarik kenceleng. Nah, wali kelas kemudian ke anak-anak. Anak-anak besok bawa kenceleng ya. Yang dibawa bukan kencelengnya, tapi uangnya. Biarkan ini tinggal di rumah, dibuka nih. Pakai sendok. Nah, kemudian masukkan dalam plastik. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Misalnya namanya Azka, kelas 1A misalnya. Jumlahnya tulis juga enggak apa. Enggak usah takut anak saya kenceleng saya cuma sedikit, saya malu, enggak usah tak kasih nama. Jangan, tetap dikasih nama. Meskipun jumlahnya cuma 15.000 atau jumlahnya cuma 5.000 enggak apa-apa. Enggak apa. Ikhlas itu bukan berarti terus kita tidak ingin diketahui, enggak. Ya. Banyak ikhlas ya bisa, sedikit ikhlas ya bisa. Kalau Nurun Peduli butuhnya apa? Butuhnya banyak, ikhlas terserah jenengan. Gitu ya. Nah, kenapa? Tahun ini kita banyak menampung anak yang membutuhkan dispensasi, Pak Bu. Jadi ketika tahun ajaran baru bulan Juli kemarin, pagi-pagi datang wali murid pada menemui ketua yayasan, Pak, saya Nun sewu Pak, saya mau apa? Tidak usah malu. Mau minta keringanan. Keringanan apa? SPP Pak. Lah SPP-nya berapa? 175. 175. Punya kakak enggak? Punya. Di mana? Di pondok. Pondoknya bayarnya berapa? 800. Dibayar lunas. Lunas. Loh, 800 saja dibayar lunas ya. 175 kok minta dispensasi. Ya enggak apa-apa. Enggak apa, wajar. Mau minta berapa? Bu Pak, jangan banyak-banyak. Lah ya berapa? Ya kita kasih. Potong 25 enggak apa, potong 50 enggak apa. Dari sekian itu ada terkumpul sekitar berapa itu? 40-an anak lebih. Insya Allah. Hampir tiap hari gitu ketika bulan Juli waktu tahun ajaran baru. Saya sampai ini lagi nek teko mbrino teko kabeh terus piye kabeh dispensasi gitu. Nanti gurunya yang bayar siapa? Kan gitu. Dari situ kemudian kita rekap, terus setelah kita kumpulkan kenceleng, alhamdulillah bisa untuk nutup biaya itu. Ini untuk dispensasi, untuk mensubsidi SPP anak-anak. Itu tidak bisa kita pungkiri Pak, insya Allah ada, banyak. Dan itu kita tidak bisa menutup mata, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga, mereka juga ingin sekolah di Nurul Iman. Apa sih daya tariknya? Sekolah gratis banyak, ya. Sekolah sebelah sana juga murah-murah. Enggak tahu, ya karena daya tariknya banyak, sehingga pendaftarannya aja ketika buka enggak lama tutup. TK itu baru buka 2 hari tutup. Sudah berjalan 2 bulan, 3 bulan masih ada yang mau daftar. Ya nyocel, bayangkan. Sudah seragam dari bagi, pakaian olahraga dari bagi. Semuanya sudah selesai, sudah berjalan pendidikan KBM, masih ada yang mau daftar. Masya Allah, itu daya tariknya apa? Saya tidak tahu alam ya. Kemudian dari Kenceleng ini juga kita punya program untuk menyantuni anak yatim. Bulan Agustus kemarin kita ajak anak-anak tanggal 17 Agustus jalan-jalan. 20 anak Pak, anak yatim Pak. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede itu. Tadinya mereka tidak mau, tidak punya teman. Loh, nanti kan kumpul ketemu teman. Nanti tak ajak renang mau enggak? Bingung deh. Antara mau dan iya, antara mau dan tidak. Wah, iya. Akhirnya udah pokoknya bawa pakaian double. Nah,
berangkat, kita kok ngerembel. Wah senengnya Masya Allah Pak. Saya sendiri malah nangis. Itu 20 anak yatim namanya. Kemudian kita juga tidak bisa memungkiri ada janda banyak. Itu kita dimintai oleh lembaga-lembaga dari lain yang mereka juga ngopeni janda. Mereka juga butuh dana. Mereka mintanya ke sini Pak. Ya kita kasih. Berapa? Jenengan punya berapa? Kita kasih. Kemudian juga setiap tahun ada liburan anak-anak dan mereka juga butuh bantuan untuk sunatan masal. Ya kita siapkan. Insya Allah nanti pada liburan semester ini tanggal sekitar 19 Desember. Insya Allah kita buka sunatan masal. Bapak Ibu siapkan anak-anak yang mau dikhitan ya. Mulai sekarang disosialisasikan dulu kalau ada khitanan masal di tempat lain. Nah, mau enggak sunatan masal itu? Apa itu? Jelaskan ya. Nanti ikutnya di sini. Kita kasih sarung, kita kasih amplop, kita kasih baju koko, kopiah, jajan, senang insya Allah. Pertama apa? Di sini ya kumpulkan senang. Habis itu kita garap ya. Kemudian ada lagi yang di luar dugaan Pak, banyak Pak ya. Beberapa bulan yang lalu belum Semeru meletus ya. Kita menggalang dana jumlahnya mencapai 18 juta kita titipkan pada lembaga yang lain. Kemudian kita juga tidak bisa memungkiri di Semarang ini daerah banjir. Setahun yang lalu kalau tidak salah ya ada banjir ya. Ini daerah Genuk ini tenggelam, ini Karangtengah tenggelam, sana Sayung tenggelam. Dari sini kok tidak tenggelam ya Pak ya. Ya kita dipercaya untuk mengumpulkan sumbangan dari FKAM kita mengumpulkan ke sini, dari Pupu, dari Amal Solihin ke sini, bareng-bareng ayo kita bawa. Nah, kalau tidak terjangkau sama kendaraan ya kita pakai kuda, bagi nasi. Ya. Ada yang di atas atap itu kita nasi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah untuk itu Bapak Ibu kita mohon keikhlasannya, kita mohon pengertiannya. Selain itu juga ini toh milik kita sendiri. Ini juga amal ibadah kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh, taruh aja di rumah. Ini sebagai wahana, sebagai alat kita untuk mengingatkan kita bersedekah. Ngoten nggih? Nggih. Saya kira tidak usah banyak-banyak saya sampaikan. Bapak Ibu sudah tahu dalilnya. Dan itu salah satu amal ibadah yang disesalkan oleh ahli kubur itu apa Pak? Mereka ingin minta dibangunkan sendiri, dibangunkan sebentar saja. Ya Allah bangunkan saya sebentar. Untuk apa? Untuk sholat tidak. Untuk apa? Untuk sedekah. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul yawma fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu minas sholihin. Ya Allah infakkanlah atau nafkahkanlah harta kalian. Ya itu artinya jenengan tahu sendiri ya. Al-Munafikun ayat 10. Ini yang paling banyak dikeluhkan oleh orang-orang ahli kubur. Mereka ingin dibangunkan sebentar untuk bersedekah. Mumpung masih ada kesempatan dan ada alatnya, monggo saya gerakkan kita bersedekah. Nanti kencelang ini bisa diambil di depan itu, nanti kita sediakan. Bapak Ibu ambil satu-satu ya, satu rumah satu. Kalau mau satu rumah dua boleh. Satu rumah tiga juga boleh. Nanti pada waktu saatnya kita tarik setiap bulan sekali. Kita hitung, kita laporkan. Pak, kencelannya ini, anaknya kencelannya Bapak terkian kumpul sekian, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.